Baik, selamat malam teman-teman serta ibu dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran geografi. Baik, perkenalkan, nama saya Julianus Bunai. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih. Baik, kesempatan ini pun saya membahas baik tugas yaitu studi kasus pemilihan media pembelajaran untuk atau sesuai dengan materi peta di kelas 10 SMA. Di sini saya ambil yang paling sesuai menurut saya adalah media pembelajaran gambar untuk materi peta di kelas 10 SMA. Jadi media pembelajaran gambar adalah media gambar, termasuk di dalamnya adalah gambar, foto, diagram, grafik, dan ilustrasi. Media gambar dapat membantu menjelaskan konsep, memvisualisasikan informasi atau memperjelas hubungan antara konsep-konsep yang kompleks. Gambar adalah bentuk representasi visual dari orang, tempat, ataupun benda yang diwujudkan di atas kanvas, kertas, atau bahan lain, baik dengan lukisan, gambar, atau foto. Baik, itu deskripsi media pembelajaran gambar. Terus alasan saya untuk memilih media pembelajaran topik, yaitu menurut pandangan saya penggunaan media pembelajaran gambar pada materi peta sangat mendukung upaya meningkatkan pemahaman siswa SMA kelas 10 terhadap materi. Pada saat kini kita melihat dengan berbagai kendala. Media gambar merupakan media visual yang dapat membantu pendidik untuk menyampaikan pesan secara konkret sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep materi pembelajaran. Pemahaman mengenai peta akan dirasa sulit dan rumit jika dalam proses penyampaian materi tidak melibatkan media yang tepat. Sehingga di sini saya ambil media pembelajaran gambar adalah media yang cocok untuk bagaimana kita sebagai guru menerapkan pembelajaran pada materi terkait peta. Kebanyakan guru hanya berpacu pada buku dan tidak menggunakan media, sehingga motivasi siswa dalam belajar menurun dikarenakan guru hanya mengandalkan buku dan keterlibatan siswa dalam kelas masih minim. Guru dalam materi peta perlu adanya perubahan dalam inovasi pembelajaran. Yang inovasi yang dimaksud di sini adalah kita harus mempertanyakan atau kita harus terima masukan dari siswa pada pembelajaran yang kita akan lanjutkan. Sebab kalau kita hanya menerapkan materi sesuai kehendak kita tanpa kita melihat karakteristik atau pendapat siswa, maka siswa akan membosankan dan tidak akan mengerti terhadap materi yang kita terapkan, yaitu dengan penggunaan media peta. Untuk itu penjelasan materi mengenai peta diperlukan adanya penguasaan guru terhadap peta dan kemampuan guru dalam menyampaikan informasi dengan praktis dan baik. Terus kendala lainnya guru alami. Kendala guru dalam penggunaan komputer sebagai media pembelajaran. Sehingga kendala yang dialami oleh guru adalah tidak menguasai komputer. Kendala kedua, guru menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Jadi dalam hal ini kendala terkait dengan animasi atau desain, serta penyesuaian warna huruf dengan warna background. Sehingga dalam menyusun PowerPoint, PPT, untuk itu guru tidak menguasai. Karena itu saya ambil media gambar adalah salah satunya untuk memudahkan kita menerapkan pada pembelajaran untuk siswa itu dapat memahami
Kemudian yang berikut, ketersediaannya Infocus dan printer. Dalam hal ini, kurangnya pengetahuan guru tentang penggunaan media berbasis ilmu teknologi. Misalnya, komputer, laptop, Infocus, printer, dan internet yang disebabkan oleh salah satu faktor usia dan waktu. Kemudian berikut, keterbatasan jumlah kualitas. Fasilitas ilmu teknologi yang tersedia di sekolah, misalnya seperti LCD yang kurang mencukupi, arus listrik di sekolah tidak normal, serta jaringan internet yang dapat menjangkau ke seluruh kelas di lingkungan sekolah karena adanya batasan jarak. Sehingga di sini yang menjadi kendala adalah jumlah kualitas terhadap ilmu teknologi masih minim. Berikut, aliran listrik serta jangkauan layanan internet ke semua kelas. Itu kadang kita lihat di kelas itu kadang wifi mati, terus tiba-tiba internet tidak memungkinkan atau internet tidak akses ke dalam kelas karena jarak seperti itu. Sehingga itu menjadi alasan untuk bagaimana guru menerapkan media pembelajaran yang baik untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PTA di jenjang SMA. Jadi karena keterbatasan prasarana dan kendala lain-lain yang tadi saya jelaskan, kesempatan ini pun saya membahas atau menjelaskan atau menjawab, sehingga saya ambil media pembelajaran gambar menjadi salah satu media yang dapat digunakan upaya siswa dapat memahami materi dengan konkret dan real melalui gambar. Kemudian tugas yang dikasih oleh ibu, pertanyaan atau soal berikut, yaitu media pembelajaran gambar. Untuk materi tersebut dia mencakup deskripsi media, alasan pemilihan, kelebihan dan kekurangan, serta rencana penggunaan media pembelajaran. Media gambar adalah media yang mengkombinasikan suatu fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dengan gambar yang kita menerapkan. Kemudian media gambar juga merupakan media yang sederhana, mudah dalam pembuatannya, dan ditinjau dari pembiayaannya, termasuk media yang murah harganya. Gambar pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat membangkitkan motivasi belajar, membantu mereka dalam kemampuan berbahasa, kegiatan seni dan pernyataan kreatif dalam bercerita, mengingat-ingat isi materi dan bacaan suatu teks. Pelajaran geografi sering dipandang pelajaran yang membosankan bagi para siswa. Oleh karena itu, muncul permasalahan bagaimana cara menyampaikan materi tersebut kepada siswa agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru dan tidak merasa bosan. Upaya siswa tertarik diadakannya penggunaan media alat yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Salah satunya adalah media gambar. Alasan pemilihan topik pembelajaran gambar. Jadi di sini alasan saya memilih topik media pembelajaran pada materi pemetaan kelas 10 SMA. Jadi di sini saya kutip ada penemuan di berita Kompas dari pendataan pemerintah Provinsi Papua, 54% dari 808.000 pelajar di provinsi itu tak dapat menerapkan belajar di rumah melalui media daring atau elektronik. Kondisi ini akibat minimnya prasarana, jaringan internet, televisi, ataupun radio. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Soilat di Jayapura, Minggu tanggal 3 bulan 5 2020 mengatakan para pelajar yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar baik secara daring maupun melalui siaran RRI dan TVRI itu berada di daerah pedalaman.
Mereka adalah belajar dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah dan sekolah ruang. Dari hasil temuan kami, pelajar yang masih dapat menerima materi belajar di rumahnya bermukim di pusat. Jadi akses internet, prasarana, sarana serta fasilitas yang dapat mendukung belajar itu siswa yang di perkotaan, sedangkan yang di pedalaman itu keterbatasan sehingga tidak memungkinkan untuk siswa dapat belajar menggunakan media teknologi. Sementara pelajar di daerah pinggiran hingga pedalaman terkendala belajar di rumah dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi ini artikel yang saya ambil di media Kompas, sehingga penemuan masalah ini menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan alat teknologi, bahkan jaringan internet serta sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, lebih khusus juga di bagian pegunungan atau pedalaman Papua. Jadi saya pandang bahwa media pembelajaran gambar yang dapat menerapkan tanpa membutuhkan alat elektronik, bahkan sarana prasarana dan fasilitas dan lain-lain keterbatasan tadi. Media pembelajaran gambar hanya kita bisa kasih melalui buku tanpa kita membutuhkan alat teknologi atau alat proyektor. Jadi kita bisa kasih materi melalui lukisan, kertas maupun peta serta buku atas dunia, sehingga materi peta itu bisa dapat belajar dengan baik. Nah, itu alasan dari pemilihan saya. Kemudian kelebihan dan kekurangan media pembelajaran gambar. Kelebihan media pembelajaran gambar yaitu pertama, mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa. Cuma kita membutuhkan foto itu sendiri. Baik foto itu kita bisa pakai foto yang ada pada buku atlas atau kita bisa copy terbanyak baru kita bisa bagi ke siswa, atau kita bisa gunakan data. Jadi kita tidak membutuhkan perlengkapan yang banyak-banyak atau perlengkapan yang berbasis teknologi. Yang berikut harganya relatif murah daripada jenis-jenis media pembelajaran. Jadi di sini harganya kita tidak membutuhkan lebih mahal karena kita membutuhkan hanya kertas, terus kopi dan gitu. Terus berikut gambar dapat dipergunakan dalam banyak hal untuk berbagai jenjang pembelajaran dan berbagai disiplin ilmu. Gambar juga bisa dapat menggunakan dalam berbagai pembelajaran. Terus berikut gambar dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realistik. Menurut Irianto 2011, kekurangan media gambar antara lain. Jadi itu kekurangan media pembelajaran gambar. Pertama, beberapa gambar sudah cukup memadai, tetapi tidak cukup besar ukurannya jika digunakan untuk pengajaran kelompok. Terbatas dia punya gambar ukurannya, kecuali jika diproyeksikan atau kita pakai media infokus. Kemudian berikut adalah gambar adalah berdua dimensi sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3. Kemudian yang berikut gambar tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup. Terus berikut rencana penggunaan dalam pembelajaran gambar kaitannya dengan pemetaan. Jadi di sini rencana penggunaan dalam pembelajaran gambar kaitannya dengan pemetaan. Pertama, menjadikan informasi yang berkaitan atau pertama, peserta didik membaca materi ajar yang sudah dibagikan melalui peta itu sendiri atau melalui bentuk teks, bentuk tulisan. Kemudian yang berikut, guru menyanyikan gambar peta, peserta didik mengamati dan menyimak gambar tersebut dan mengorganisasi. Kemudian berikut, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan, tanggapan atau komentar mengenai gambar peta secara langsung. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh gambar peta. Peserta didik bersama-sama dengan guru menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik lain. Kemudian berikut membimbing bekerja dan belajar. Pertama, guru memberikan LKPD yang berisi pertanyaan dan
topik yang akan dipelajari. Peserta didik menganalisis tentang fenomena yang termasuk dalam komponen peta. Guru meminta peserta didik untuk memperluas informasi terkait fenomena yang termasuk komponen peta melalui internet dan sumber lainnya yang relevan. Setiap peserta didik menuliskan data dan informasi pada buku tulis lembar KPD. Guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan KPD. Evaluasi. Berikut evaluasi. Jadi evaluasi peserta didik mengomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri mengenai pengetahuan dasar pemetaan sesuai dengan pemahamannya. Kemudian berikut menganalisis. Peserta didik diberi kesempatan memberi tanggapan dan pertanyaan untuk memverifikasi informasi atau data yang ditayangkan di setiap kelompok. Kemudian berikut, menurut Sudirman, RFS 2003 media gambar adalah suatu gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Media gambar ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antara komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan lebih jelas. Sedangkan menurut Amalik Omar 2004, media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk-bentuk dimensi sebagai curahan atau pikiran yang bermacam-macam seperti lukisan, potret, kemudian slide dalam film, proyek. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gambar adalah media yang paling umum dipakai dalam proses belajar. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar. Apalagi kalau kita sebagai guru menyuruh untuk menggambar dengan berbagai warna-warni itu lebih menyukai gambar. Apalagi jika disajikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak didik itu sendiri. Tentu gambar tersebut akan menambah semangat siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Pembelajaran dengan menggunakan media gambar memiliki manfaat yang sangat besar pada siswa, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mengembangkan kemampuan dan menilai setiap objek pembelajaran yang diberikan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan belajar peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam belajar melalui kegiatan belajar mengajar secara langsung. Baik, mungkin seperti itu penjelasan saya. Untuk teman-teman serta ibu dengan penguatan kuliah media pembelajaran geografi, jika salah atau kecepatan dalam penjelasan dimohon maaf.